Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya what's up guys, Serio, kembali lagi di channel Erpanggama. Oke, jadi pada komik Draw Story kali ini saya akan menceritakan kisah dari monster Cartoon Mouse. Tapi sebelum lanjut, alangkah baiknya kalian klik tombol subscribe terlebih dahulu dan aktifkan lonceng notifikasinya juga, biar kalian bisa terus ikuti cerita horor lainnya dari channel ini. Oke, tanpa basa-basi lagi kita mulai ke inti ceritanya. Jadi untuk pembahasan pada video kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah dari makhluk ganas yang wujudnya mirip seperti kartun Disney, yaitu Mickey Mouse. Dan makhluk ini dikenal atau disebut dengan nama Cartoon Mouse. Mungkin dari kalian semua sudah tidak asing lagi mendengar nama dari makhluk yang satu ini, karena pada video sebelumnya saya sudah pernah membahas makhluk yang sejenis hampir mirip, namun dibedakan dari jenis hewannya saja. Misalnya seperti Cartoon Cat dan juga Cartoon Dog, di mana mereka ini makhluk yang sama, yaitu ciptaan dari Trevor Henderson. Namun memiliki kemampuan yang berbeda, tapi memiliki tingkat hasrat membunuh yang sama-sama ganas. Jadi Cartoon Mouse sendiri digambarkan memiliki fisik humanoid, sama seperti Cartoon Cat dan juga Cartoon Dog. Namun saja ia hanya memiliki tinggi tubuh mencapai 1,5 meteran saja. Dan sama seperti Cartoon Cat, seluruh tubuhnya berwarna hitam pekat. Tapi bedanya, ekspresi wajah dari Cartoon Mouse ini selalu menunjukkan kalau ia sedang bersedih. Konon dikatakan, kalau ekspresi sedihnya itu menunjukkan keterpaksaan atau ketidakrelaan melihat manusia yang disiksa atau dimakan oleh majikannya, yaitu Cartoon Cat dan juga Cartoon Dog. Selain itu, di bagian kepalanya ia juga memiliki telinga yang mirip seperti tokoh karakter kartun Disney, yaitu tadi Mickey Mouse. Namun saja bagian telinga kiri dari Cartoon Mouse ini sudah tidak utuh lagi, karena sebagian telinganya telah dimakan oleh Cartoon Cat. Ia juga bahkan tidak memiliki ekor, sama halnya seperti telinga sebagiannya yang hilang. Untuk hilangnya ekor pun disebabkan oleh kasus yang serupa. Jika Cartoon Cat dan Cartoon Dog memiliki kepribadian dan makanan yang mengerikan, berbeda lagi dengan kepribadian Cartoon Mouse, di mana dia lebih pemalu dan ramah daripada Cartoon Cat dan Cartoon Dog. Akan tetapi Cartoon Mouse ini juga bekerja untuk mereka berdua. Sebenarnya dia tidak menyukai kenyataannya bahwa Cartoon Cat dan Cartoon Dog membunuh dan memakan manusia. Namun tetapi Cartoon Mouse terlalu takut untuk mengatakan dan menolak apapun yang diperintahkan oleh mereka berdua. Terutama ia sangat takut kepada Cartoon Cat, karena pada dasarnya kucing itu memakan tikus. Tapi di balik semua kejahatan yang dilakukan oleh Cartoon Mouse, dia ini akan membantu orang yang ia lukai ataupun orang yang menjadi korban dari majikannya. Pada ketika Cartoon Cat dan Cartoon Dog tidak melihat atau tidak berada di lokasi kejadian, terkadang beberapa kali upaya Cartoon Mouse untuk menyelamatkan manusia ini berhasil. Namun kadang ia juga gagal, jadi bisa disebut ia akan bertingkah jahat dan kejam hanya pada saat di depan Cartoon Cat dan juga Cartoon Dog saja. Jika mereka berdua tidak bersama Cartoon Mouse, maka ia akan menjadi baik dan membantu manusia. Tapi apabila ia sampai diketahui oleh Cartoon Cat kalau ia membantu manusia, maka Cartoon Cat ini akan melakukan hal mengerikan kepada Cartoon Mouse, seperti menyiksa, memakan, bahkan membunuhnya dengan cara yang menyeramkan. Cartoon Mouse sendiri terlalu takut untuk berhenti dari pekerjaannya dari Cartoon Cat tersebut, karena dia takut kalau sewaktu-waktu ia akan dimakan oleh Cartoon Cat. Jadi alasan dia mengikuti dan bekerja pada Cartoon Cat dan Cartoon Dog semata-mata hanya untuk melindungi dirinya sendiri, dan agar Cartoon Cat dan Cartoon Dog bisa melindunginya dari serangan monster-monster ganas lainnya seperti Siren Head dan monster lainnya. Sedangkan untuk asal-usul kemunculan dari Cartoon Mouse sendiri, jadi pada awal mulanya Cartoon Mouse ini merupakan seekor tikus kecil biasa pada umumnya. Lalu hingga pada suatu hari, tikus kecil ini ditemukan oleh seorang ilmuwan pintar di pinggir jalan dalam keadaan penuh luka. Jika dilihat, luka-luka tersebut disebabkan oleh gigitan dan cakaran dari seekor kucing kelaparan.
Ilmuwan itu kemudian membawa tikus tersebut ke dalam lab penelitiannya untuk dirawat di sana sampai keadaannya jauh lebih membaik, lalu ia akan melepaskannya lagi. Setelah beberapa waktu keadaan tikus itu sudah semakin membaik, ilmuwan tersebut kemudian merasa kasihan melihat nasibnya yang sangat menyedihkan dari tikus itu. Ia pun kemudian mendapatkan ide yang sangat gila. Jadi si ilmuwan ini berniatan ingin melakukan transformasi kepada si tikus kecil itu, yang tujuannya agar bisa berubah menjadi sesosok makhluk humanoid baik namun memiliki bentuk seekor tikus. Hal tersebut ilmuwan itu pikirkan agar para tikus-tikus kecil lainnya tidak merasakan nasib serupa yang dialami oleh tikus malang tersebut. Dan nantinya tikus itu juga akan melindungi hewan-hewan lainnya juga. Singkat cerita, ilmuwan itu mulai melakukan eksperimennya. Berminggu-minggu sudah berlalu, akhirnya ilmuwan itu berhasil melakukan transformasi dari tikus biasa menjadi seekor tikus yang lebih besar. Dan dia juga bisa mengerti bahasa manusia. Dan lagi tikus itu sekarang sudah bisa berjalan menggunakan kedua kakinya layaknya seorang manusia. Ia juga memiliki hati yang baik dan juga patuh terhadap perintah ilmuwan tersebut. Setelah itu ilmuwan itu memberi nama tikus itu dengan nama Cartoon Mouse. Sekarang Cartoon Mouse dan ilmuwan itu hidup bersama di dalam laboratorium milik majikannya itu. Kehadiran Cartoon Mouse menjadi keuntungan sekaligus membantu pekerjaan sang ilmuwan dalam menciptakan dan menemukan hal-hal yang baru. Namun ketentraman di lab tersebut hanya bertahan beberapa saat saja, karena pada suatu hari entah dari mana datangnya, muncullah sesosok makhluk humanoid mengerikan yang berbentuk seekor kucing, di mana seluruh tubuhnya berwarna hitam pekat, dan sekujur tubuhnya dapat menggeliat layaknya seperti ular besar. Makhluk itu bukan lain adalah Cartoon Cat. Cartoon Cat ini membabi buta di dalam ruangan lab milik majikan Cartoon Mouse. Ia mengamuk dan menghancurkan semua alat-alat yang ada di dalam lab. Jadi tujuan dari Cartoon Cat ini rupanya ingin mencari seorang manusia untuk ia makan. Karena Cartoon Cat pikir di dalam lab itu terdapat banyak ilmuwan yang sedang bereksperimen. Untungnya pada saat Cartoon Cat menghancurkan ruangan lab, sang ilmuwan dan Cartoon Mouse sedang pergi keluar. Jadi untuk sementara waktu mereka berdua aman. Namun selang beberapa menit, akhirnya sang ilmuwan dan Cartoon Mouse pun baru saja pulang dari sesuatu tempat. Dan pada saat sampai di depan lab, ia dikejutkan oleh penampakan sesosok makhluk humanoid berbentuk kucing hitam yang sedang menghancurkan seluruh lab eksperimennya. Seketika Cartoon Cat yang melihat ada manusia di dekatnya langsung berlari dan menjulurkan tangannya ke arah ilmuwan tersebut. Karena seperti yang kalian ketahui, kalau Cartoon Cat memang bisa memanjangkan lengan atau anggota tubuh lainnya. Cartoon Mouse yang merasa kalau majikannya dalam bahaya, ia langsung menggigit tangan dari Cartoon Cat tersebut. Namun sayangnya karena Cartoon Mouse diciptakan hanya untuk menjaga hewan-hewan kecil saja, jadi Cartoon Mouse tidak mempunyai kemampuan istimewa seperti yang dimiliki oleh Cartoon Cat. Alhasil Cartoon Mouse pun tidak sadarkan diri karena ia dihempaskan ke udara oleh Cartoon Cat. Sang ilmuwan yang panik dan juga ketakutan, ia tidak bisa melakukan apapun selain meratapi Cartoon Cat yang hendak memakannya. Akhirnya sang ilmuwan pun tewas dimakan hidup-hidup oleh Cartoon Cat. Ia melumat seluruh tubuh dari ilmuwan itu tanpa ada sedikit pun yang tersisa. Dan setelah ia selesai, Cartoon Cat juga langsung membawa Cartoon Mouse ke sarangnya. Nampaknya ia hendak melakukan sesuatu, entah itu dimakan ataupun disiksa. Sesampainya mereka di sarang Cartoon Cat, ternyata benar saja Cartoon Cat rupanya belum merasa kenyang. Padahal ia sudah memakan satu orang dewasa. Tapi ia tetap saja merasa lapar. Ia kemudian berniat memakan Cartoon Mouse juga. Dalam keadaan yang tidak sadarkan diri, Cartoon Mouse kemudian disantap oleh Cartoon Cat. Pertama ia memakan ekor dari Cartoon Mouse. Pada saat ekornya putus tergigit, Cartoon Mouse seketika saja sadarkan diri dan langsung berteriak kesakitan. Ia juga baru ingat kalau sebelumnya ia dihempaskan oleh Cartoon Cat ke udara. Dan setelah itu pastinya Cartoon Cat sudah memakan majikannya. Ia menangis dan merintih kesakitan, namun Cartoon Cat tetap saja mengunyahnya. Setelah itu Cartoon Cat menggigit kuping kiri Cartoon Mouse. Cartoon Mouse di sini berpasrah diri. Namun ia sempat memohon kepada Cartoon Cat, jika ia dibiarkan hidup, maka Cartoon Mouse akan melakukan apa saja yang diperintahkan oleh Cartoon Cat.
Cartoon Cat yang mendengar itu seketika terdiam dan langsung menyuruh Cartoon Mouse untuk mencarikan dia seorang manusia dewasa. Maka setelah itu ia akan membiarkan Cartoon Mouse hidup untuk selamanya. Tapi apabila Cartoon Mouse sampai gagal mendapatkan manusia, maka gantinya ia akan memakan Cartoon Mouse lagi. Cartoon Mouse pun menyanggupi perintah dari Cartoon Cat, dan dari sinilah kejahatan Cartoon Mouse dimulai. Sebenarnya ia tidak ingin melakukan hal keji tersebut, mengingat karena ia bisa hidup sampai saat ini, karena bantuan seorang manusia, yaitu ilmuwan yang dimakan oleh Cartoon Cat sebelumnya. Namun Cartoon Mouse tidak bisa berbuat apa-apa selain menuruti jika ia masih ingin hidup. Oke guys, jadi itulah cerita dari asal-usul Cartoon Mouse, yaitu makhluk mengerikan yang gemar membunuh. Namun fakta sebenarnya ia ini memiliki hati yang sangat baik. Kisah ini merupakan sebuah creepypasta yang saya ubah alur ceritanya menjadi sedikit lebih panjang. Jadi akan berbeda dari versi aslinya. Oke guys, jadi itulah cerita dari asal-usul Cartoon Mouse, yaitu makhluk mengerikan yang gemar membunuh. Namun fakta sebenarnya ia ini memiliki hati yang sangat baik. Kisah ini merupakan sebuah creepypasta yang saya ubah alur ceritanya menjadi sedikit lebih panjang. Jadi akan berbeda dari versi aslinya. Tapi itu semua seperti biasanya, percaya atau tidaknya saya kembalikan ke diri kalian masing-masing. Karena saya di sini hanya ingin mencoba mengisi waktu luang teman-teman semua dengan cerita bergambar yang saya buat. Mohon maaf kalau banyak gambar atau suara yang tak pantas didengar atau dilihat, mohon dimaklum. Ambil yang positif dan buang yang negatifnya. Tapi jika video ini isinya negatif semua, maka buang semuanya. Semoga teman-teman suka dan terhibur dengan video saya kali ini. Dan bagi teman-teman yang ingin request cerita, bisa kalian tuliskan di kolom komentar, nanti saya akan coba buatkan. Nantikan video-video saya selanjutnya, dan bagi yang belum subscribe, di subscribe dulu. Karena dengan subscribe, channel ini akan terus bertahan dan terus berkembang. Oke, saya Rio Panggama mohon pamit. Minasama arigatou gozaimashita, thanks for watching. See you in the next video, see you later. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.